Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki pikiran Kristus dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan kita. Kalau kita nggak memiliki pikiran Kristus, kita pakai pikiran kita sendiri. Biasanya, bagaimana orang berpikir, ya seperti begitulah dia. Di Amsal 23 yang ke-7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Banyak orang terjebak dalam hal ini. Dia berpikir semua yang dipandangnya baik, itu baik buat orang lain. Semua yang dianggapnya benar, belum tentu cocok buat orang lain. Kalau kita terus paksakan kehendak kita, kemauan kita, terutama orang tua, kita paksakan kehendak kita kepada anak-anak kita, apa yang terjadi? Mereka akan kepahitan. Cara kita melayani orang pun berbeda. Kalau kita ingin melihat orang lain diubahkan melalui kehidupan kita harus sejalan seperti yang Tuhan mau. Bukan kita paksakan orang lain berubah seperti yang kita mau. Tapi kita seringkali menjadi Tuhan buat orang lain. Kita paksa orang lain berubah seperti yang kita mau. Kita paksa anak-anak kita melakukan semua keinginan kita, padahal itu membuat dia tambah sakit. Saya seringkali temukan orang tua yang pingin anaknya melakukan yang terbaik, tapi ternyata anaknya malah melakukan yang sebaliknya. Dia pakai apapun caranya, tapi kalau caranya tidak tepat, maksudnya benar, caranya tidak tepat, apa yang terjadi? Tidak baik. Kekristenan itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Sekalipun anak kita kasih duit, kita didik mereka dengan baik, mereka ketika dewasa memiliki keputusannya sendiri. Justru karena ketakutan orang tuanya, orang tua itu takut. Apalagi emak-emak ini seringkali takut anaknya melakukan ini dan itu, dan anaknya dipaksa melakukan ini dan itu, dan apa yang terjadi? Anaknya jauh dengan orang tuanya. Jangan pernah paksakan kemauanmu terjadi dalam hidup anak-anakmu. Ketika engkau paksakan, apa yang terjadi? Anakmu akan kecewa dan terluka. Ini penting sekali supaya kita ini ngikutin cara pandang kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai ketika kita paksakan kehendak kita dan akhirnya anak-anak jadi kepahitan. Anak-anak jadi terluka, anak-anak jadi tersakiti. Cara kita dulu dibesarkan, cara kita dulu dididik oleh orang tua kita nggak bisa terapkan lagi kepada anak-anak kita. Kadang kita pingin maunya orang di sekitar kita, kalau kita ini udah rohani, udah melayani Tuhan, ya berdoa, ya berpuasa. Ternyata kalau kita paksa mereka melakukan hal seperti itu, bukannya mereka berubah, mau berdoa, mau berpuasa, malah mereka kepahitan dengan kita. Kita nggak bisa paksa orang lain melakukan segala sesuatu seperti yang kita mau. Makanya kita itu harus memiliki pikiran Kristus, berjalan seirama, ngikuti kehendaknya, bukan kita jalan mau kita sendiri, bukan kita ngikutin mau kita sendiri. Kita jalan dalam pusat kehendak Tuhan. Ketika kita jalan pada pusat kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Kita ini ngikutin maunya Tuhan, bukan maunya kita. Jangan kita anggap segala yang kita pikir benar itu cocok buat orang lain. Belum tentu cocok. Kalau kita paksakan, orang lain malah kecewa dan sakit hati, dan hidup kita malah jadi batu sandungan. Sekalipun kita punya maksud dan tujuan benar, Bapak Ibu. Kalau engkau ingin melihat anakmu, suamimu berubah, istrimu berubah, orang lain berubah dalam hidupmu, bagianmu adalah lakukan firman. Kadang kita perlu diam, gak perlu ngomong. Kadang kekhawatiran orang tua terhadap anaknya seringkali melarang ini dan itu supaya anaknya itu seperti yang dia mau. Nanti anaknya malah kepahitan. Nanti anaknya malah sakit hati. Justru beri tanggung jawab pada anak-anakmu. Beri mereka untuk memilih, memutuskan sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi dalam batas koridor sesuai dengan kehendak Tuhan loh. Bukan melawan firman Tuhan. Ketika anak-anak kita udah besarkan, kita udah didik mereka, kita ajarin firman, ada saatnya mereka harus ngambil keputusan sendiri. Kecuali anakmu di bawah 14 tahun, ya mungkin meski ini dan itu, ketika dia mulai beranjak dewasa, dia mulai cara pandang yang berbeda, mulai sikap yang berbeda, memulai pergaulan yang berbeda. Tapi banyak orang nggak ngerti, dia pakai cara yang lama.
Didiknya pakai cara yang lama, sehingga anak-anaknya banyak kepahitan jauh dengan orang tua. Di Efesus 6 ayat yang keempat, dan kamu, bapak-bapak, ini termasuk emak-emak, termasuk ibu-ibu, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita didik dari kecil, kita ajarin firman Tuhan. Kita buat mereka semakin hari semakin ngerti kehendak Tuhan, berjalan dalam pusat kehendaknya. Lama-lama mereka akan ngerti apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan. Di Ulangan 6 ayat yang ke-7, kita akan lihat ya. Ini perintahnya, di Ulangan pasal yang 6 kita mulai baca ayat yang ke-5 saja. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ini kita bisa lakukan terhadap anak-anak kita. Mereka akan dengar kita kalau mereka nggak kepahitan dengan kita loh. Tapi kalau mereka ini kepahitan dengan kita, mereka nggak mau dengar kita. Terutama anak-anak yang sudah beranjak mulai dewasa. Kalau anak-anak dari kecil sampai dia umur teenager, baru dia masih mau dengar kita. Tapi ketika mereka mulai dewasa, dia mulai punya tanggung jawab, mulai bekerja, mulai menghasilkan uang, mulai jatuh cinta dan lain sebagainya, kita nggak bisa didik lagi seperti anak yang baru kemarin sore, atau anak balita, atau anak baru umur belasan tahun. Mereka mulai cara pandang yang berbeda. Jangan paksakan kehendak kita, orang tua, untuk mereka lakukan. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka kepahitan. Ketika anak-anak itu kepahitan, mereka jauh dengan kita. Ketika jauh, mereka nggak akan dengar perkataan kita. Justru malah semua perkataan kita akan dilawan. Mereka akan bertindak seenak maunya sendiri. Kita itu bagian kita, apalagi kita menghadapi anak-anak yang lahir di atas tahun 2000 ini mereka adalah generasi milenial. Mereka punya cara pandang, mulai cara pikir yang berbeda dengan generasi kita yang tahun 90-an atau tahun 70-an, berbeda jauh. Jangan samakan orang tua kita didik kita dengan kita pakai caranya orang tua kita untuk didik anak-anak kita. Kalau kita paksakan, akhirnya apa yang terjadi? Mereka akan kepahitan. Makanya kita harus pakai pikiran Kristus, kita nggak boleh pakai pikiran kita sendiri. Kita buat anak-anak itu nyaman dengan apa yang kita kerjakan. Apa yang kita lakukan. Kita kasih contoh buat mereka. Supaya mereka ngerti loh. Mami, papi saya ini loh. Hidupnya benar. Dia bersahabat. Dia punya otoritas. Tapi dia juga ngerti apa yang saya alami. Apa yang terjadi dalam hidup saya. Tapi kalau bapak, ibu engkau kaku dengan anakmu menjauh. Dia lebih nyaman ngomong dengan orang lain. Dia lebih nyaman, dia cerita dengan orang lain dibanding dengan hidupmu. Kalau sudah sampai seperti itu, ada yang salah yang harus diperbaiki. Orang tua itu harusnya dekat sama anak. Kalau orang tua itu dekat dengan anak, dia akan cerita, punya masalah apapun dia akan cerita. Dia akan dekat dengan kita. Apalagi para papi-papi, para bapak-bapak, para ayah, para dedi, engkau harus dekat dengan anakmu. Yang terutama yang wanita, yang pria kau ajak ngedit, yang wanita kau ajak ngedit mereka, ajak makan, ajak ngopi. Tunjukin bahwa kamu ini adalah orang yang tanggung jawab, sayang dengan maminya. Engkau punya benar-benar karakter yang diubahkan, karakter Kristus, punya tanggung jawab, punya orang yang kerjanya ulet, yang hidup takut akan Tuhan. Mereka akan contoh semuanya. Apalagi mama-mama, perhatikan baik-baik, jangan terus paksa anakmu melakukan seperti yang kamu mau. Semakin kamu cerewet, anakmu semakin menjauh. Semakin kamu suka marah, karena apa yang kamu mau nggak dilakukan anak-anakmu, mereka akan semakin kecewa. Semakin kamu marah, anak-anakmu akan semakin terluka. Ketika mereka terluka, dia akan ngomong ke orang lain, nggak ngomong dengan kamu lagi. Mereka akan kepahitan, mereka akan menjauh. Kalau anak-anakmu mulai menjauh, itu artinya warning. Ada yang harus diperbaiki, ada yang harus diubah. Jangan berpikir sesuai dengan cara pandangmu sendiri yang kamu anggap benar dan seorang lain salah semua. Kalau berpikir seperti itu, apa yang terjadi? Nanti hidupmu nggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Kita harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan supaya semakin hari
orang-orang di sekitar kita ini melihat Kristus yang manifestasi dalam kehidupan kita. Jangan sampai membangkitkan amarah kepada anak-anak kita. Membangkitkan kepahitan karena kita nggak tunjukkan dengan baik. Saya ketemu dengan beberapa orang yang sekarang mulai diubahkan Tuhan. Yang dulunya anaknya jauh, anaknya ngomongnya ketus, anaknya ngomongnya mulai ngomong nggak baik, ngomong kasar. Tapi ketika mamanya berubah, lewat proses tentunya, lewat kerendahan hati, mamanya berubah, mamanya mulai ngerti firman, pelan-pelan diubahkan, mulai banyak diem, mulai banyak deketin, mulai nggak banyak ngatur anaknya ketika anaknya udah dewasa. Ini dalam tanda kutip anak-anaknya sudah di atas 20 tahun loh ya. Kecuali anakmu di bawah 14 tahun, di bawah 12 tahun kau punya otoritas. Tapi ketika anakmu dewasa, anakmu tahu harus memilih yang mana yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan. Ketika anakmu semakin dewasa, kalau engkau kehilangan momen ini, mereka akan menjauh. Tapi ketika engkau mulai ngerti, mau dekat dengan anak-anakmu, mengalah dalam tanda kutip, engkau akan melihat anak-anakmu berbalik kepadamu. Dia akan dekat. Dia mau cerita banyak tentang hidupnya, dan semakin kau semakin dekat. Masa tuanya pun mereka akan peduli dan sayang dengan kamu. Makanya anak itu dididik dari muda, dari kecil. Dididik hidup takut akan Tuhan, dididik menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan kitab Ulangan, dididik, dikasih contoh. Didik itu bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan tindakan. Anak-anak melihat apa yang kita perbuat di rumah, apa yang suami lakukan sama istrinya, anak contoh. Mami lakukan sama papinya, dia contoh. Semua orang tua lakukan di rumah adalah cerminan. Suatu hari anak-anaknya dia akan lakukan hal yang sama. Kalau anak ini melihatnya, maminya cerewet, bawelnya bukan main, ngambil otoritas suaminya, anak-anak jadi kecewa loh, anak-anak jadi terluka loh. Apa yang terjadi? Anak-anak akan menjauh. Anak-anak akan semakin jauh. Kalau semakin jauh, mereka nggak bakalan dengar suara kita. Karena anak-anak melihat, lu otoritas papi kok diambil oleh mami. Itu pun juga nggak benar. Bahwa otoritas dalam keluarga adalah Yesus sebagai kepala rumah tangga, suami, istri, baru anak, baru orang tua atau keluarga besar. Kalau ini dibalik, semua akan jadi kacau. Kalau itu dilihat oleh anak-anakmu nggak dapat figur bapak yang baik, apa yang terjadi? Dia akan menjadi orang yang terluka dalam hidupnya. Makanya waktu anak-anakmu dari kecil, dari umur 0 sampai umur kurang lebih waktu umur 13-14 sekarang, didik terus, ajarin terus kebenaran firman Tuhan, ajar hidup takut akan Tuhan, lewat tindakanmu, lewat sikapmu. Kamu nggak bisa ngajar anakmu berdoa kalau kamu sendiri nggak berdoa. Kamu nggak akan ngajarin hidupmu takut akan Tuhan buat anakmu, tapi kalau engkau hidupmu sembarangan dan sembrono. Ajarin. Tapi ketika mereka mulai beranjak dewasa, beri tanggung jawab. Beri tanggung jawab untuk mereka memutuskan, untuk mereka memilih, untuk mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Tetap doakan, tetap cover. Ketika kamu beri kepercayaan, mereka akan tambah dekat dengan hidupmu. Tapi kalau dikit-dikit diatur, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit ini, dikit-dikit ono, dan apa yang terjadi? Anak jadi tersandung, anak jadi terluka. Ketika anak terluka, mereka jauh dengan orang tuanya. Mereka lebih senang dengan ngobrol dengan orang lain. Mereka lebih senang cerita dengan orang lain dibanding dengan papi atau maminya. Karena apa? Dianggapnya orang tuanya itu mengekang begitu rupa, ngatur begitu rupa, memaksakan kehendaknya yang dia sendiri tidak suka. Memaksakan kehendaknya yang dia sendiri tidak mau lakukan. Bertentangan terus. Banyak orang melakukan hal seperti ini. Banyak orang tua memaksakan kehendak, maunya dan kehendaknya kepada anak-anaknya. Saya temuin banyak anak-anak broken home, banyak anak-anak salah jalan, banyak anak-anak kepahitan dengan orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya memaksakan kehendaknya. Melakukan harus ini, harus itu, harus melakukan ini. Lama-lama anak kecewa, anak-anak terluka. Karena anak zaman sekarang ini berbeda
dengan zaman kita dahulu. Dulu orang tua kita keras, kita nurut. Sekarang kalau orang tuanya keras, dia akan melawan. Zamannya berubah, caranya sudah berubah. Kita minta hikmat Tuhan untuk mendidik anak-anak kita. Semakin kita dekat dengan anak kita, mereka akan semakin ngerti bahwa kita ini mengasihi mereka. Semakin kita hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, kita melakukan bagian kita, dan Tuhan sendiri akan lakukan bagian yang akan membuat anak-anak kita mengerti. Dia mengalami kasih melalui hidup kita. Jangan pernah paksa anakmu melakukan apa yang kamu mau ketika mereka dewasa. Izinkan mereka untuk memilih. Izinkan mereka untuk mengambil keputusan. Beri tanggung jawab. Dia udah dewasa. Dia bukan anak kemarin sore. Dia bukan anak yang umur belasan tahun lagi. Dia bukan anak yang di bawah 10 tahun. Dia adalah orang yang dewasa. Bernak mengambil keputusan apapun. Selama keputusan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya di akhir zaman akan terjadi pemulihan antara orang tua dengan anak-anaknya. Dan saya percaya itu akan benar-benar terjadi. Tuhan akan mengembalikan hubungan bapak kepada anak-anak. Tuhan akan memulihkan hubungan itu. Di kitab Maleakhi, kita akan lihat di kitab Maleakhi, di pasal yang terakhir, kita akan lihat. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, di Maleakhi pasal 4 mulai ayat yang ke-5, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Perhatikan. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ada pemulihan hubungan antara bapak dengan anak, termasuk mamanya dengan anaknya, anak dengan mamanya, anak dengan papanya, papa dengan anak-anaknya. Mereka akan dipulihkan hubungannya. Nah, itu dimulai dengan kita hari ini yang ngerti kebenaran. Jangan sekali-kali kita pingin merubah orang lain, melakukan segala sesuatu seperti yang kita mau. Semakin kita paksa kehendak kita, orang lain harus melakukan ini dan itu, ketika mereka sudah dewasa tentunya. Kalau masih anak-anak berbeda, anak-anak di bawah pengawasan kita. Kalau mereka udah akil balik, mereka harus punya tanggung jawab sendiri. Kalau kita paksa, mereka akan menjauh dengan kita. Ini orang tua harus kembali bangun hubunganmu dengan anak-anakmu. Jangan mereka kecewa dengan maumu, kehendakmu yang harus dia kerjakan, dilakukan padahal dia bertentangan dengan apa yang dia mau. Ketika dewasa, anak itu kepahitan dan sakit hati, engkau yang rugi sendiri. Belajar ngalah. Belajar ngalah. Kalau selama ini memaksa, selama ini terlalu ngontrol, memang bagus sih maunya orang tua, terutama mama itu anaknya, supaya nggak punya pergaulan buruk, dia punya komunitas baik, dia pulang tepat waktu, dia punya jodoh yang baik, dia pokoknya dapat yang terbaik lah. Tapi kalau caranya salah, hasilnya salah. Kalau caramu salah, akhirnya anakmu kepahitan dan sakit hati, dia tambah jauh dengan hidupmu. Kalau belum nikah aja udah jauh dengan hidupmu, bagaimana kalau sudah nikah? Apalagi punya istri, istrinya nggak sejalan dengan engkau para mertua, apa yang terjadi? Anakmu semakin jauh. Makanya hari ini mulai beresin hubunganmu dengan anak-anakmu. Orang tua belajar ngalah. Orang tua itu ngalah tidak masalah kok. Orang tua nggak harus selalu merasa benar, selalu merasa benar. Kadang kita itu mengalah untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kadang kita perlu diam. Kadang kita perlu memiliki sikap hati yang benar. Mau terima masukan, mau terima teguran, mau terima didikan. Kadang karena kita ini udah mengeluarkan duit buat anak-anak kita, udah membiayain sekolah mereka, sudah kasih makan mereka, seakan-akan kita punya hak untuk ngatur hidup mereka. Salah, nggak tepat. Ketika mereka sudah akil balik, mereka punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Apalagi kalau sudah nikah, dia bukan tanggung jawabmu. Engkau memiliki tanggung jawab sendiri. Dan anakmu juga punya tanggung jawab sendiri. Jangan semua paksakan. Saya melihat para mantu sakit hati dengan
mertuanya. Kenapa? Setelah mereka menikah, orang mantunya atau orang tuanya ngatur bagaimana anaknya sekolah, bagaimana anaknya makan, bagaimana anaknya tidur. Mantumu malah sakit hati dan kepahitan. Kalau sudah seperti itu, hidupmu gak jadi berkat. Hidup kita ini kalau sudah menjadi batu sandungan buat orang lain tuh shock atau syak ngelihat kelakuan kita, karena gak sejalan dengan firman Tuhan. Akhirnya mereka akan sakit hati, bisa kepahitan dengan hidupmu. Justru kita ini memberi anak-anak kita ini tanggung jawab. Kalau dia sudah nikah, punya anak, jangan campur tangan atas keluarganya, ngatur-ngatur cucumu, nggak boleh seperti itu. Saya temukan banyak orang Kristen yang ngatur cucunya meski sekolah di mana, makan di mana. Kalau kamu tetap seperti itu, anakmu dan mantumu kepahitan. Nanti kamu tua, waktu nggak bisa apa, kamu nggak diurusin loh. Karena ada hukum sebab akibat kan. Ada hukum tabur dan tuai. Makanya hari ini bangun hubunganmu dengan baik. Belajar diperbaikin orang tua. Jangan selalu merasa benar, merasa hebat, merasa kasih duit, merasa berhak ini dan itu. Jangan selalu merasa seperti itu. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Belajar terima masukan. Belajar memiliki sikap hati yang benar. Belajar memiliki hidup yang sungguh-sungguh. Ngerti apa yang Tuhan mau. Nanti anak-anakmu dekat. Anak-anakmu semakin mengasihimu. Mantumu, mertuamu juga akan semakin diubahkan dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini membuat kita semakin ngerti kehendak Tuhan. Apa yang kita pelajarin hari ini membuat kita semakin diubahkan di dalam hadirat-Nya. Jangan sampai kita menjadi orang yang, kata orang Jawa itu, mekukuan, bener karpe dewe. Sak enak utelin dewe, maksain kehendak kita untuk orang lain. Saya sudah ngomong berkali-kali, kita dipanggil bukan untuk merubah orang lain. Kita dipanggil untuk merubah diri kita sendiri. Dan hidup kita ini harus jadi berkat bagi banyak orang. Ketika hidup kita jadi berkat bagi banyak orang, orang di sekitarmu akan diubahkan Tuhan. Orang di sekitarmu akan mengalami Tuhan. Dan engkau sendiri semakin memiliki kehidupan yang memancarkan kemuliaan dan terang Tuhan. Terima semua masukan yang baik sebagai didikan untuk kita berubah, semakin diubahkan dalam hadirat Tuhan. Dan jangan paksakan, mau kita harus dikerjakan, harus dilakukan. Kalau engkau jadi bos di kantor, boleh seperti itu. Tapi ketika engkau jadi orang tua, engkau gak bisa paksakan semua kehendakmu. Ketika engkau jadi pasangan, engkau gak bisa paksakan kehendakmu kepada pasanganmu. Kita gak bisa rubah orang lain, kita gak bisa rubah anak kita gak bisa rubah suami kita atau rubah istri kita. Yang paling bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Kita berubah sesuai dengan kehendak-Nya. Dan Tuhan akan rubah. Hari ini, belajar, bertindak, berpikir seperti Kristus. Semakin kau bertindak seperti Kristus, sesuai dengan firman, hidupmu semakin diubahkan. Anak-anakmu diberkati, mantumu diberkati. Dan kau akan melihat masa tuamu pun disayangin anak cucu dan mantumu. Tapi kalau hari ini isinya gegeran, ribut dan berantem, bagaimana dengan masa tuamu nanti? Karena apa? Hidupmu sekarang nggak hidup memberi contoh dan teladan yang baik. Berubah hari ini. Bagi para ibu-ibu yang cerewet dan sok ngaturan, engkau meski belajar berdiam diri dan belajar memberi tanggung jawab. Belajar berubah sikapmu. Kau ngelihat anak-anakmu akan semakin dekat dengan hidupmu. Dia semakin sayang. Kalau anak-anakmu udah dekat dengan kamu ngomong apapun juga didengerin. Tapi kalau hari ini ya anak-anakmu tuh jauh dengan hidupmu. Kamu ngomong apapun mereka gak akan dengar. Mereka akan lawan justru. Isinya ribut, gegeran, berantem. Hari ini saya berdoa, Tuhan akan ubahkan banyak orang. Hatinya dilembutkan kembali. Karena di akhir zaman, Tuhan akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya dan anak-anak berbalik kepada bapa-bapanya. Dipulihkan hubungan ini. Dan saya melihat banyak orang akan diubahkan Tuhan. Engkau akan disayangin anak-anak. Anak-anakmu akan sayang. Mantumu akan sayang. Bahkan sampai masa tuamu pun kamu gak perlu khawatir. Karena melihat Kristus yang manifestasi dalam hidupmu, orang-orang akan peduli dengan hidupmu. Mereka akan diubahkan melalui hidup mulai hari ini. Anak-anakmu diubahkan. Keluargamu diubahkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.
Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami kepada pusat kehendak-Mu, supaya kami diubahkan oleh kehendak. Mematerikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami. Dan Kami berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan Tuhan dalam nama Yesus. Berkati mereka yang rajin mendengar firman yang Kamu sampaikan. Kami berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inaralamaya siribinimianamu, inimiananalamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiananamu. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we
praise you, we adore. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, we love you, we praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo. Na 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 mose, ikiri bien na na moso. Oh, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan,
haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semuanya diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you.